Halo Pisces, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita reading lagi. Kali ini kita bertemakan tentang sesuatu yang spesial yang akan terjadi di 15 hari ke depan. Kita akan lihat apa yang akan terjadi dalam hidup kamu ya. Tapi ingat buat Pisces, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Pisces, fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya ya. Semoga Pisces selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke. Oke. Ada Six of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capri. Masih elemen udara. Dan di sini juga elemen udara. Gemini, Libra, Aquarius. Wow, di sini kayak penuh dengan pemikiran ya. Hidup kamu saat ini. Cancer versus Scorpio. Seven of Wands. Dan Temperance. Waduh, ini kenapa? Aku melihat di sini energi kamu begitu sangat menyedihkan ya. Di bottom kamu aja. Di sini ada Six of Swords. Buat Pisces sebelumnya ya, menyampaikan kembali kepada Pisces bahwa ini adalah energi banyak orang ya. Baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Nah, semoga nanti saat kita reading bisa kembali ke baca ya. Kita di sini melihat sesuatu yang spesial yang akan terjadi di 15 hari ke depan. Sesuatu yang spesial seperti apa itu? Nah, kita lihat di bottomnya kamu. Aku melihat di situ ada yang spesial, tapi di sini banyak juga sih yang hal-hal yang menyakitkan ya. Tapi buat Pisces tetap semangat ya. Kita akan coba lihat satu persatu kartu yang sudah kita turunkan ini. Nah, di sini ada Six of Swords. Sepertinya kamu lagi banyak pikiran, banyak sekali. Apakah itu tentang finansialnya kamu, ataupun tentang karirnya kamu, ataukah ini tentang percintaannya kamu? Aku melihat di sini kamu sangat ini lagi merindukan seseorang, atau bisa dikatakan seseorang merindukan kamu, ya. Karena di sini juga bisa vice versa. Bisa kebaca itu energi kamu, atau bisa saja energi dia orang yang kau fokuskan yang kebaca di sini. Nah, aku melihat di sini ada sesuatu yang kamu rindukan, ada sesuatu yang kau pikirkan, seolah-olah kamu pengen pergi dari suatu masalah yang saat ini kamu hadapi. Karena banyak sekali sih ya di sini pemikiran-pemikiran kamu ya. Tapi di sini ada kartu yang begitu bagus ya. Ada. Itu ada S, ini Pax ya. Oke. Nah, bagus ya kartunya, ada juga yang bagus. Jadi kamu gak usah khawatir. Tapi aku melihat kamu saat ini ya, begitu banyak yang kamu pikirkan. Seperti hidup kamu itu penuh dengan beban, penuh dengan kesedihan ya. Karena di sini seakan-akan aku pengen healing sih saat ini gitu loh. Aku pengen mencari satu kenyamanan. Aku saat ini lagi pengen mencari sesuatu untuk hidup aku, untuk kebahagiaan hidup aku. Nah ini, kamu merindukan suasana yang dulu pernah kamu rasakan. Apakah itu kebahagiaan? Apakah itu dalam hal finansial kamu itu mungkin berkecukupan? Ya, aku melihat seperti itu. Apakah kamu di sini merindukan seseorang? Apakah sebagian dari kamu itu merindukan keluarga, merindukan saudara, merindukan teman, ataupun merindukan pasangan, atau merindukan seseorang untuk hadir dalam hidup kamu saat ini? Gitu. Aku melihat di sini kamu lagi pengen mencari suatu kenyamanan. Ya. Oke.
Semoga apa yang kamu cari ini bisa akan terlihat nyata nantinya. Kita di sini bercerita tentang sesuatu yang spesial ya. Kita akan lihat di kartu pertama. Di sini ada Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Di bottom kamu ada Gemini, Libra, Aquarius. Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, dan ada Temperance, ada Sagittarius. Itu zodiak yang di lingkungan kamu. Tapi jika zodiak kamu ataupun pasangan kamu tidak ada di sini, nah tapi ceritanya masuk ke dalam cerita hidup kamu, itu artinya energi kamu ya. Tidak harus ada zodiaknya di sini, oke? Nah, kita lihat di sini ada Page of Pentacles. Ada sesuatu ya yang akan kamu rasakan nantinya di 15 hari ke depan. Itu akan ada perbaikan sih dalam hal finansial kamu, dalam hal karir kamu, atau dalam hal cuan kamu. Karena di sini ada Pax. Pax itu adalah suatu awal atau suatu harapan. Seakan-akan harapan itu, awal itu adalah suatu fase baru yang akan kamu lalui nantinya dalam hal finansialnya kamu. Ya mungkin di sini kamu lagi pengen mencari sesuatu ya. Pengen mencari sesuatu untuk perbaikan dari finansialnya kamu. Intinya di sini sih ada sesuatu yang kamu manifestasikan mungkin di awal ya, dan akhirnya manifestasi itu bisa kelihatan. Ternyata oh seperti ini, oh ini gitu loh, aku akan mendapatkannya. Ternyata apa impian aku itu akan terwujud gitu loh. Jadi ada satu awal baru yang akan kamu lalui nantinya, dan itu adalah satu harapan dan keberhasilan kamu dalam segi finansial. Atau bisa dikatakan bagi kamu yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, di sini akan terlihat ada satu pekerjaan, ada satu kesempatan buat kamu yang akan kamu rasakan nantinya. Oke. Jadi kesempatan di sini harus benar-benar bisa kamu manfaatkan. Harus bisa kamu lihat peluang mana yang bisa kamu jadikan sebuah patokan kesuksesan kamu, ya. Karena aku lihat di sini ada satu awal atau kesempatan yang akan kamu raih nantinya. Oke. Dan selanjutnya di sini ada Nine of Swords. Nine of Swords itu menggambarkan seperti kamu berada ya, kamu sering merasakan adanya satu pemikiran, adanya satu ketakutan, adanya satu kegelisahan dalam diri kamu ya. Seakan-akan apa yang kamu raih itu seperti ya kayaknya aku nggak akan bisa bahagia gitu loh. Jadi kadang kala mindset kamu itu, pikiran kamu itu suka berubah-ubah gitu loh ya. Suka berubah-ubah. Jadi disitulah kamu kadang merasakan kekhawatiran, kesedihan, ya, kegelisahan. Karena mungkin dengan masalah yang kamu hadapi saat ini, disitulah mungkin kamu pengen mencari kenyamanan di sini ya, di sini. Sepertinya hidup kamu itu penuh dengan beban. Mungkin kamu sering disakiti, kamu sering dikhianati, apakah itu kamu dalam segi finansial itu kamu sering dibohongi atau ditipu oleh klien-klien ataupun orang-orang gitu ya, yang punya bisnis bersama kamu gitu. Banyak hal ini yang kamu lalui dalam hidup kamu. Jadi intinya kamu di sini kayak pengen kapan ya keberhasilan itu akan aku raih, kapan ya keberuntungan itu akan aku raih gitu ya. Nah, di sini kamu sudah menyadari hal itu. Sudah sangat menyadari. Dan akhirnya segala sesuatu yang pernah kamu rasakan saat ini terbayarkan. Di 15 hari ke depan itu kamu akan melihat banyak kesempatan. Salah satunya dari kesempatan itu finansial kamu. Dan di sini ada Page of Swords juga. Pemikiran kamu mungkin, apa yang kau pikirkan sebelumnya, itu akan ada suatu harapan untuk bisa terrealisasikan atau terwujud, ya. Aku melihat di sini akan ada suatu perjuangan juga dalam apa yang kau pikirkan. Karena begitu banyak ya hal-hal atau masalah yang kamu lalui, yang kamu lewati selama hidup kamu ya. Dan itu sebenarnya adalah suatu pembelajaran juga sih buat kamu ya, kalau aku lihat. Kalau kita ambil positifnya. Jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Jadi kita tahu cara berjuang itu bagaimana, cara mempertahankan itu bagaimana, cara mencari kebahagiaan itu bagaimana gitu ya. Disinilah kamu sudah mulai berpikir, kamu sudah mulai fokus gitu ya untuk sesuatu yang menjadi yang apa yang kamu manifestasikan
Di situ akan terjawab semuanya. Semoga di 15 hari ke depan ini, kebahagiaan yang kamu tunggu-tunggu, impian yang kamu tunggu-tunggu itu akan terwujud. Tapi di sini butuh perjuangan ya bagi kamu. Butuh perjuangan buat kamu diri sendiri. Ya, di sini. Harus ada sesuatu yang kamu perjuangkan. Apa itu? Bisa dikatakan kalau kita lihat di kartu ini ya, kartu Eight of Cup. Ini adalah kondisi di mana kamu kayak ini ya, kayak optimis deh kamu ini. Optimis pengen meninggalkan masa lalu. Dan kamu sudah berjuang nih. Itu dari segi asmara kamu aku lihat. Ya. Dari segi asmara kamu dulu merasakan adanya suatu hubungan yang mungkin entah itu kamu dikecewakan, entah itu kamu dikhianati, entah kamu itu mungkin banyak hal yang terjadi, ya. Jatuh bangun kamu rasakan di sana dalam hal percintaan atau mungkin selama ini kamu merasa bahwa wah aku itu selalu tidak beruntung dalam hal percintaan. Kenapa? Ya. Jadi kamu bertanya pada diri sendiri saat ini. Kamu berenungi. Dan kamu berharap suatu saat nanti aku akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Karena rasanya sudah mungkin selama ini aku tidak pernah merasakan, ketemu dengan orang yang cocok gitu loh, itu yang kamu rasakan. Dan akhirnya kamu di sini berjuang untuk mempertahankan hidup kamu saat ini dan mempertahankan sesuatu yang mungkin akan menjadi kebahagiaan kamu gitu loh. Ya mungkin di sini keinginan kamu untuk move on dari seseorang akan terwujud ya. Kamu sudah optimis untuk meninggalkan masa lalu. Walaupun di sini di awal tadi kita bicara tentang ada yang kamu rindukan ya, ada yang kamu bayangkan, ada yang kamu inginkan sebenarnya. Ini orang di masa lalu kamu, yang mungkin dulu kamu sangat mencintai dia, yang dulu mungkin kamu sangat sayang sama dia. Ternyata di sana ada pengkhianatan, ya, ada kekecewaan, ada kesedihan. Itu yang harus kamu perjuangkan saat ini, untuk bisa melupakan dia. Mungkin aku merasa kamu itu dulu sulit ya, sulit untuk mendapatkan dia, ataupun sulit untuk menyatukan antara kamu dengan dia. Tiba-tiba aja dengan gampangnya kita bisa berpisah gitu loh, gitu. Jadi di sini aku melihat, ada sesuatu yang akan kamu perjuangkan kembali, itu adalah satu keinginan kamu untuk move on, melepaskan dia dari pikiran kamu, karena pikiran kamu di sini sangat begitu terbebani ya, dengan hadirnya dia seseorang di masa lalu gitu ya. Itu yang kulihat buat Pisces. Jadi sih intinya di sini ya, kalau memang kamu pengen move on, ya udah move on aja. Kamu lupakan dia. Secara ya kamu berhak untuk memilih hidup kamu. Kamu berhak untuk mencari kebahagiaan kamu. Kamu berhak untuk mempertahankan hidup kamu di sini. Oke? Nah, kita di sini ada kartu Seven of Wands. Seven of Wands. Ini kamu terlihat memang bertahan dalam kondisi kamu saat ini. Ya mungkin kalau dipikir ya mungkin selama ini kamu sudah berjuang buat dia, kamu sudah habis-habisan buat dia, kamu sudah, mungkin ya segala sesuatunya udah kamu berikan sama dia. Hanya saja mungkin dia tidak pernah tidak pernah melihat perjuangan kamu. Tapi kamu bertahan dengan hidup kamu. Mungkin sebagian orang mungkin ya tidak sanggup gitu loh. Sudah banyak habis-habisan gitu ya, dari segi materi, dari segi perasaan. Tapi kamu bertahan dengan kondisi kamu saat ini. Dan kamu mencoba untuk berjuang kembali. Walaupun mungkin sudah hancur sehancur-hancurnya ya, hati dan perasaan kamu, tapi kamu masih tetap bertahan. Kamu berhak untuk bahagia di sini. Oke, gitu. Jadi di 15 hari ke depan ini banyak sekali sih hal-hal yang akan kamu lalui nantinya. Ya itu adalah dimana kamu selama ini susah untuk move on, akhirnya bisa move on, ya. Dimana selama ini kamu sulit bertahan, ya akhirnya bertahan. Yang aku lihat juga di sini ada kesempatan juga buat kamu untuk memperbaiki suatu kondisi finansialnya kamu. Ya untuk lebih detailnya mungkin kamu sendiri yang bisa merasakan itu, ya. Bagi kamu yang mungkin merasakan ada suatu finansial atau pekerjaan kamu yang mungkin ada masalah dan yang mungkin akan bisa terselesaikan secepatnya. Di 15 hari ke depan itu akan terlihat nyata nantinya ya. Oke. Nah, di sini aku melihat ada suatu temperance, keseimbangan. Akhirnya keseimbangan ini yang kamu tunggu-tunggu selama ini akhirnya terwujud juga.
Kamu pengen menyeimbangkan diri kamu, pengen menyeimbangkan hidup kamu, kamu tidak pengen lagi sedih, kamu tidak pengen lagi ya terlalu bahagia gitu ya. Karena kalau terlalu itu, kalau over, nah itu juga akan ya saat jatuh akan sakit gitu loh. Jadi saat ini hidup itu biasa aja. Apa yang perlu dijalankan ya jalankan, apa yang perlu dilakukan ya lakukan. Jangan terlalu over. Ya, ya mungkin ya kamu dulunya terlihat begitu over ya, mencintai seseorang atau mungkin terlalu obsesi atau posesif sekali gitu ya, sehingga ya saat satu kali disakiti aja itu begitu beban bagi kamu ya. Oke, buat Pisces, itu yang aku lihat dan akhirnya kamu bisa menyeimbangkan hidup kamu di sini. Oke, itu adalah satu yang spesial juga ya, karena kamu rasakan nantinya pengen menyeimbangkan hidup kamu ya. Kamu pengen rasanya hidup itu bahagia selalu. Oke, kita akan lihat di sini. Aku juga melihat di sini ya. Nantinya setelah saat kamu sudah bisa melepaskan dia, sudah bisa move on, seseorang di sini akan memperjuangkan kamu. Akan ada perjuangan dari seseorang buat kamu di sini. Nah, kita lihat di sini. Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Oke. Ada whip. Ada child. Bagi Pisces yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi ketua person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan ini sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke. Nah, kita lihat di sini ada whip. Aku masih melihat ya, kamu itu masih merasa tersakiti. Kamu masih merasa bahwa ada yang belum puas gitu loh hati kamu. Kamu merasa ada yang belum terselesaikan saat ini, apa yang kamu lakukan gitu loh. Seakan-akan hati kamu itu tidak pernah bahagia, tidak pernah senang gitu loh. Apa? Apakah itu karena masa percintaan yang kamu mungkin tidak ada kejelasan? Apakah itu eee, masalah kamu dengan keluarga atau masalah kamu dengan teman ya? Atau masalah kamu dengan pekerjaan? Nah, itu aku lihat. Tapi ya di sini ada sesuatu yang akan menguatkan kamu. Itu adalah sebuah cinta. Cinta. Heart di sini ada hati. Ini sesuatu yang kamu tunggu-tunggu ya. Sesuatu yang spesial yang mungkin kamu di sini akan berkomitmen, akan menikah di sini. Tapi aku melihat di sini prosesnya mungkin tidak instan ya, tidak cepat gitu loh. Ada waktu-waktu proses yang harus kamu tempuh dulu. Harus ada ini sesuatu jalan yang harus kamu tempuh dulu, yang kamu lalui dulu. Jalan seperti apa itu? Kita melihat di sini. Ya mungkin saat ini kamu merasa beban berat juga ya, merasa tersakiti terus-menerus gitu ya. Tapi di sini kebahagiaan itu akan datang. Oke. Di sini ada child. Kamu akan merasakan fase baru, kehidupan baru kamu. Ada new beginning di sini yang akan kamu lihat. Sesuatu akan memperjuangkan kamu. Sesuatu akan hadir ke dalam hidup kamu. Ini ada the moon. Orang yang bisa dikatakan merindukan kamu. Ada seseorang yang mungkin kangen sama kamu. Tapi ya kalau aku lihat di sini sih, ya ini orang yang pernah ketemu kamu, orang yang pernah kenal dengan kamu, ataupun orang yang pernah dekat dengan kamu. Tapi tidak harus mantan, ya. Begitu. Jadi seseorang yang merindukan kamu ini seakan-akan dia itu pengen memperjuangkan kamu. Dia seperti ingin, kayak apa ya, kayak ingin melamar gitu ya, kayak ingin berkomitmen sama kamu, karena di sini ada hati sebenarnya yang pernah terjalin gitu loh. Nah, tapi di sini kamu dengan dia sempat terputus dulunya. Apakah itu hubungan persahabatan? Apakah itu hubungan percintaan dulunya? Apakah itu hubungan cinta monyet? Apakah ini hubungan keluarga? Teman-teman, orang tua sama orang tua saling berteman gitu ya. Itu ada. Jadi ada hubungan yang seperti terputus. Apakah di sini dulu kamu tetanggaan gitu ya. Tahu-tahu mungkin dia pindah, akhirnya ketemu lagi. Ternyata kamu dengan dia dulunya punya rasa gitu loh. Jadi ini yang aku lihat, ada sesuatu yang dulu terputus antara kamu dengan dia komunikasi dan akhirnya itu kembali lagi, ada stok di sini. Dia kembali untuk berkomitmen, kembali untuk menjalin satu hubungan. Ya, gitu. Di sini ada bear.
Bir ini adalah satu kebebasan. Kebebasan buat kamu. Akhirnya kamu di sini dari kesedihan kamu, dari penderitaan kamu, akhirnya kamu terbebas dari semua itu. Ya, aku melihat di sini terbebas dan akhirnya kamu kembali ke kondisi yang begitu membahagiakan. Yang aku ceritakan tadi ya, dulu kamu mungkin merasa hidup kamu itu selalu bahagia dulunya ya, berkecukupan. Ya mungkin namanya dunia ya, hidup itu berputar gitu loh. Ya, tidak selalu kita di atas dan tidak selalu kita di bawah. Dan saat kita di bawah ya, kita berusaha kembali bagaimana caranya untuk naik ke atas. Begitu. Jadi di sini aku melihat akan ada seseorang yang akan membuat kebahagiaan dalam diri kamu, ya. Walaupun dulunya kamu mungkin ada sesuatu yang terputus antara kamu dengan dia ya, komunikasi, apakah itu hubungan ya, dan akhirnya di sini akan kembali lagi. Di sini ada stok ini ya, ini sifatnya dia pergi. Saat dia tidak membutuhkan apa, dia pergi gitu. Tapi saat dia pulang, dia akan pulang gitu loh. Jadi intinya di sini ada yang pergi dan ada yang kembali gitu loh. Dia pergi dan tapi untuk kembali, seperti itu. Oke. Buat Pisces. Mungkin itulah ya yang bisa kita bacakan di sini. Sebenarnya kalau bisa kamu pikirkan banyak hal yang istimewa yang akan kamu dapatkan nantinya. Tergantung kamu melihat peluang itu, kesempatan itu di mana, ya. Terlihat masalah yang kamu hadapi saat ini. Saat kamu memiliki masalah, kamu berusaha untuk bisa melepaskan masalah itu. Selesaikan masalah itu, karena masalah itu pasti terus ada. Tidak pernah hilang masalah itu dalam hidup kita selagi kita masih hidup. Oke. Bagaimana caranya kita untuk menyikapi masalah itu? Bagaimana caranya kita untuk bisa membenahi diri kita? Nah, disitulah tugas kamu, ya. Karena hidup itu kita yang mengendalikan, hidup itu kita yang menjalankan, ya. Yang butuh kebahagiaan siapa? Ya kita. Ya kita lah akan memperjuangkan itu. Intinya di sini semuanya tergantung kepada diri kita sendiri. Ya, karena jika kamu tidak mau berubah, tidak ada usaha dan perjuangan, kamu tidak akan menghasilkan apa-apa di sini. Oke? Seperti itu, Pisces. Oke, Pisces, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga depannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.